Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan belajar mengenai otoritas jasa keuangan. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Kita langsung aja ya mengenai pengertian otoritas jasa keuangan atau yang bisa disebut dengan OJK. Nah, OJK ini adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, latar belakang terbentuknya OJK itu, pembentukan OJK dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Hal tersebut dilandasi oleh berbagai hal, yaitu yang pertama ada amanat undang-undang, yang kedua perkembangan industri keuangan, yang ketiga konglomerasi lembaga jasa keuangan, dan yang terakhir ada perlindungan konsumen. Untuk tujuan dibentuknya OJK itu pada pasal 4 Undang-Undang OJK yang menyebutkan bahwa pembentukan OJK dilakukan dengan tujuan agar yang pertama ada keseluruhan kegiatan dalam sistem jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua yaitu mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang terakhir yaitu mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, untuk peran OJK itu sendiri, peran otoritas jasa keuangan yaitu yang pertama ada menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Yang kedua itu melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Oke, kita akan membahas mengenai fungsi, tugas, dan wewenang OJK. Nah, fungsi dan tugas OJK itu apa? Fungsi dan tugas OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Nah, adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank atau yang bisa disebut dengan IKNB. Yang kedua, memberikan dan atau mencabut izin usaha, pengesahan, persetujuan, atau penetapan pembubaran. Dan yang ketiga, akan memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan menunjuk pengelola statuter. Yang keempat, menetapkan sanksi administratif. Untuk visi dan misi OJK itu sendiri, visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Nah, untuk misi OJK itu adalah yang satu, mewujudkan terselenggaranya keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, misi OJK yaitu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Nah, untuk misi OJK yang ketiga yaitu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Nah, untuk struktur organisasi OJK itu sendiri ada dua. Yang pertama itu Dewan Komisioner OJK. Nah, Dewan Komisioner OJK itu eh, di eh, Dewan Komisioner OJK itu ada 9. Nah, kita bisa lihat sendiri mulai dari pertama ketua merangkap anggota, wakil ketua sebagai ketua komite etik merangkap anggota. Nah, itu bisa dibaca sendiri. Untuk yang struktur organisasi OJK yang kedua yaitu pelaksanaan kegiatan operasional. Kegiatan pelaksanaan operasional ini dibagi menjadi 6. Ada 6. Yang pertama ada Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategi 1. Nah, selanjutnya bisa dilihat sendiri. Itu ada 6. Yang keenam, anggota Dewan Komisioner bidang edukasi dan perlindungan konsumen yang memimpin bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Nah, ini ada hubungan kelembagaan. Nah, dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas atau kondisi kesehatan semakin memburuk. OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia. Nah, lembaga penjamin simpanan dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK, OJK Bank Indonesia, dan lembaga penjamin simpanan wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi. Jadi di sini dijelaskan ada hubungan antara OJK dan Bank Indonesia dan lembaga penjamin simpanan. Di sini mereka saling berhubungan antara kelembagaan satu sama lain ya. Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, untuk perlindungan konsumen dan masyarakat itu OJK berwenang tindakan mencegah kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi yang pertama ada memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Nah, untuk yang kedua, meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Dan yang terakhir, tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Nah, untuk OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen itu meliputi yang pertama, menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan. Yang kedua, ada membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan. Dan yang ketiga, memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Nah, di sini untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum yang meliputi memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan lembaga jasa keuangan lembaga jasa keuangan yang dimaksud. Nah, yang kedua ada mengajukan gugatan. Nah, kita akan melanjutkan membahas mengenai lembaga jasa keuangan. Nah, lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan. Di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan yang lainnya. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai perbankan itu apa. Nah, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah. Nah, bank itu apa sih? Bank sendiri itu apa artinya? Nah,
bank adalah sebuah tempat di mana uang disimpan dan dipinjamkan. Gitu. Fungsi bank itu sendiri, bank dalam beroperasi di masyarakat itu memiliki fungsi utama, yaitu fungsi intermediasi, dan yang kedua fungsi menghimpun dana masyarakat. Bank bertugas mengamankan uang tabungan, deposito berjangka, giro, sertifikat, deposito, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Nah, untuk fungsi yang ketiga yaitu fungsi menyalurkan dana dan memberikan kredit kepada masyarakat. Bank memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan terutama untuk usaha-usaha produktif. Nah, jenis-jenis bank itu ada dua. Yang pertama berdasarkan kepemilikannya, yaitu ada bank BUMN, bank pemerintah daerah, bank swasta nasional, dan bank asing. Nah, sedangkan berdasarkan fungsinya, jenis bank jenis bank berdasarkan fungsinya ada bank sentral, bank umum, bank pengkreditan rakyat. Oke, cukup sekian pemaparan Ibu untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat WhatsApp grup ya. Nanti Ibu akan menjawab akan membuka sesi tanya jawab di WhatsApp grup dan akan menjawab pertanyaan dari kalian yang belum jelas. Ya. Sekian dari Ibu. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.